Bapak Yahweh, kita buka firman Tuhan ya, dari kitab Filipi ya. Filipi pasal keempat. Kita baca ayat keempat sampai ke-8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Supaya bacaannya sama, kita baca seperti yang tertulis di depannya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama. 3-4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Biarlah kelemah lembutan hatimu diketahui semua orang. Tuhan itu dekat. Janganlah mengkhawatirkan apapun. Sebaliknya, biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasiah Yeshua. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya firman Tuhan yang telah dinyatakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Kita tahu kalau saudara baca nanti di dalam Kisah Rasul, ketika Rasul Paulus atau Saulus ya mau pergi ke Asia, dalam Kisah Rasul 16 nanti saudara baca, dia dicegah oleh Ruh HaKodes supaya jangan pergi ke Asia ya. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, ketika mereka melanjutkan perjalanan dari Troas sampai ke Makedonia ya, kemudian mereka ke Filipi, maka terbitlah surat-surat ini. Filipi adalah salah satu kota yang besar di daerah Makedonia ya. Di sana kita melihat, kalau saudara baca Kisah Rasul nanti, banyak hal yang terjadi ya. Ketika Paulus waktu itu masih bersama-sama dengan si Silas ya, mereka memberitakan firman Tuhan di sana. Dan di sana kita melihat bahwa waktu dia sedang berjalan menuju ke sinagoga, ada perempuan yang mengikuti ya. Perempuan ini tukang ramal ya. Memang bagus ya kalau dilihat, katakan oh orang ini adalah pelayan Tuhan bla 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 dan segala macamnya. Tapi lama-lama si kesabaran daripada si Paulus dan Silas ya ada batasnya ya. Memang kelihatannya dipuji-puji, tetapi bukan itu tujuannya bagi pelayanan Paulus. Kemudian dia mengusir roh jahat yang menguasai perempuan ini. Dan akibatnya ya kemampuan dia untuk meramal otomatis hilang. Nah, ada orang-orang yang memanfaatkan ini ya, orang-orang yang karena dia pintar meramal kan, ya dimanfaatkanlah sehingga bisa menghasilkan sesuatu, khususnya uang ya. Tetapi karena kemampuan meramalnya hilang, ya otomatis orang-orang jadi marah ya. Karena marah, akhirnya mereka memprovokasi orang-orang di sana di daerah Filipi, sehingga akhirnya kedua pelayan Tuhan ini, Paulus maupun Silas, ditangkap, dirajam, dianiaya lah
ya. Kemudian dimasukkan ke penjara. Tapi kita melihat di sini, setelah masuk ke penjara, justru di penjara Tuhan melakukan mujizat, ya. Di penjara dalam, ya namanya orang habis digubukin ya, dipukulin ya. Ya. Dia tetap, mereka menaikkan puji-pujian tengah malam. Dan akibatnya ketika mereka menaikkan pujian dan penyembahan, justru penjara terbuka, semua belenggu-belenggu terbuka. Akibatnya adalah si kepala penjara ini jadi ketakutan. Akhirnya dia mau bunuh diri kan. Tetapi Paulus berteriak, jangan bunuh diri, karena semuanya masih ada di dalam. Ya. Dan kita melihat di sini, ya, harga yang diberikan oleh kedua pelayan Tuhan, Paulus dan Silas, akhirnya jiwa keluarga dimenangkan. Nah, inilah salah satu bagian yang seringkali saya katakan, sebenarnya ini cerita ulangan. Cerita ulang artinya pernah dilakukan oleh Nuh, dan ini juga dilakukan oleh kepala penjara. Satu jiwa dimenangkan, seisi rumah tangga dimenangkan. Ya, dan kita melihat di sini, karena itu terbitlah kata-kata ini ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Dan aku mengatakannya sekali lagi, bersukacitalah. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang habis digebukin, ya. Tapi kita melihat, ya, kalau saudara pelajari di kitab Rasul, semua rasul-rasul ketika dianiaya, justru mereka merasa senang. Senang dan bangga bukan karena digebukannya, tetapi merasa senang dan bangga mereka boleh turut ambil bagian dalam penganiayaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sang Juru Selamat. Ya, artinya ya karena firman mereka dianiaya. Tapi kalau karena mencuri dianiaya itu lain lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, bersukacita dalam situasi kondisi sekarang, ya. Orang sukacita kenapa? Ya, kalau terima duit kan pasti senang kan, sukacita. Ya, sukacita ya. Siapa yang nggak sukacita ada duit? Pasti senang lah, ya. Kalau naik pangkat ya sukacita. Kalau sekarang ulang tahun, sukacita, ya kan. Tetapi kita harus melihat, ya, ada beberapa orang yang mempunyai pendirian yang berbeda, ya, yang punya pendirian berbeda. Artinya begini, berdasarkan firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Injil Markus kalau nggak salah ya, itu yang melaksanakan pesta ulang tahun itu hanya Herodes, betul nggak? Ya, jadi Herodes yang merayakan pesta ulang tahun. Berdasarkan ayat-ayat itu, ya, ada anak-anak Tuhan juga, ya, yang kalau saudara baca di Markus pasal 6 nanti dibaca di rumah aja dibaca. Karena saya kadang-kadang lihat ini orang kipas gini kan jadi nggak tidur kan, ada bagusnya juga. Tapi ini saya nggak nyalain, kalau saya nyalain lebih panas lagi, karena itu ada berapa lampu. Saudaraku, kita mengucap syukur ya, karena banyak orang yang percaya Tuhan, bahwa perayaan ulang tahun itu khususnya bagi mereka orang yang percaya ya, yang percaya dengan kitab suci kita. Itu kan ulang tahun cuman Herodes, jadi nggak boleh. Saudara pernah dengar itu? Ya, karena saya pernah dengar, jadi kita harus melihat dengan pandangan yang positif ya. Ya, memang yang merayakan itu si Herodes, itu benar karena memang tertulis. Ya. Tetapi kita melihat karena dia merayakan pesta mabok-mabokan, kan minum anggur mabok, minuman keras. Ya. Begitu anak tirinya nari enak gitu kan. Si siapa anaknya
anak tirinya si Herodias kalau nggak salah ya. Nari-nari dia senang kan, si Herodes senang. Akhirnya ditawarin, ya, kamu mau minta apa aja saya kasih. Bahkan kata firman Tuhan kalau saudara baca nanti dalam Markus pasal 6, separuh kerajaan saya berikan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tapi kenapa? Karena dia lagi mabok. Lagi mabok dia. Jangan hanya lihat sepinya, karena lagi mabok. Ya gak mungkin dia kasih separuh kerajaannya. Tapi karena situasinya lagi mabok ya, asal ngomong kan. Tetapi ya akibat fatalnya adalah justru si Yohanes Pembaptis dipancung. Ya. Jadi karena pandangan-pandangan seperti ini, beberapa orang hanya karena melihat dari satu sisi lah, salah satu sisi aja, mereka beranggapan bahwa kita nggak boleh merayakan ulang tahun. Tapi kalau berdoa tiap hari, Tuhan terima kasih udah ditambahin hari ini. Itu kan mengucap syukur kan, bersuka cita. Berulang hari. Berulang hari aja boleh, kenapa berulang tahun tidak boleh? Tetapi kalau kita mau lihat lagi secara firman, ya, khususnya bagi kita yang oleh kasih kemurahan Tuhan belajar. Ada 7 hari raya sebagaimana tertulis yang harus dilakukan. Khususnya 3 hari raya yang sangat spesial. Di mana dalam 3 hari raya ini semua orang Yahudi dari seluruh pelosok muka bumi harus datang ke Yerusalem. Termasuk itu salah satu sebabnya ketika ya Yeshua, Maria dan si Yusuf, ya, mereka harus pulang ke Bethlehem karena mereka orang Bethlehem. Dan pendaftaran itu dilaksanakan justru pada salah satu hari dari 3 hari raya, ya. Karena si Herodes tentu dengan nasihat-nasihat para orang-orang ya ahli-ahli Taurat pasti. Orang Yahudi itu hanya ngumpul dari seluruh muka bumi hanya dalam 3 hari raya ini. Ya, baik itu Paskah, baik itu Pantekosta, maupun itu Sukot. Ya. Dan kembali kepada komentar ada beberapa orang, oh kita nggak boleh merayakan hari ulang tahun. Nah, di sini kita melihat, kita percaya bahwa Sukot itu adalah hari kelahiran siapa? Yeshua. Sukot itu dirayakan oleh seluruh orang Yahudi dan kita yang percaya dan mengaminkan apa yang tertulis. Jadi kalau mau main firman, ya, ulang tahun, oh kita rayain Sukot. Kalau kita merayakan hari ulang tahun atau hari kelahiran Sang Juru Selamat, loh kita juga boleh dong merayakan hari ulang tahun. Bisa ditangkap maksud saya, ya. Jadi jangan sampai kita, karena ada orang-orang yang berpendapat seperti itu, ya, berdasarkan firman, oh tidak boleh merayakan hari ulang tahun, itu hanya Herodes lah, kan kelihatannya enak. Tetapi karena kita oleh kemurahan Tuhan boleh belajar semakin dalam akan firman Tuhan, ya Tuhan buka, ya. Jadi kalau saudara ditanya apa alasannya, oh Sukot itu hari kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, kalau kita di sini hari ulang tahun, ya. Nah, di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus mengerti bahwa bukan saja pas hari ulang tahun, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Kita harus bersuka cita. Kalau saudara dengar, perhatikan kesaksian baik-baik, ya. Setelah kita lahir baru, banyak sekali perbedaan-perbedaan, pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Bapak Yahweh, ya. Nah, kalau saudara menjadi orang tua, tentunya kita rindu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang terbaik, yang teristimewa. Apalagi Tuhan, dia sanggup memberikan apapun yang dia mau. Karena itu ya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur dia senantiasa menggenapkan apa yang tertulis.
ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, hadiratnya ada. Kalau hadiratnya ada ya segala sesuatu pasti indah. Ya. Atau kalau tadi pertama disaksikan tentang, saya menyatakan ini bala sampar ya, atau tulah. Ya. Tulah bagi bangsa kita. Loh kok main tulah kan gitu kan? Tuhan pasti mengizinkan tulah terjadi, itu ada sebabnya. Bisa ditangkap maksud saya, ya? Tuhan izinkan wabah sampar, tulah, itu ada sebabnya. Ya. Kita tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, sebagian besar pemimpin bangsa ini, bahkan sebagian besar rakyat Indonesia mengutuki umat pilihan Tuhan. Saya katakan berulang kali, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan berbicara, siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Walaupun banyak pelayan-pelayan Tuhan, oh itu bukan tulah, oh saya menganggapnya itu tulah. Tulah kenapa? Karena itu ada pemimpin-pemimpin, ada sebagian besar rakyat yang memang karena mereka tidak mengerti, ada tertulis. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia kasih lihat, karena engkau melanggar firman, ya terjadilah ini. Ya, terjadilah ini. Tetapi seperti yang pernah saya katakan ya, tahun yang lalu. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Apabila kita merendahkan diri bagi bangsa ini, apabila kita merendahkan diri memohon ampun bagi dosa-dosa bangsa ini, ya lihat ya, baik banyak nabi-nabi, baik itu Yeremia, Yeskiel, Daniel, semua nabi-nabi. Ketika bangsa Israel diporak-porandakan oleh Bapa Yahweh karena mereka berdosa, maka para nabi-nabi ini mewakili bangsanya. Mereka berdoa, Tuhan ampuni dosa bangsa ini. Dan itulah yang didengar, dan itulah yang kita contohi, dan saya himbau kepada kita semua. Ya kalau saya nggak salah ingat tahun lalu, ya masih lagi garang-garangnya itu apa yang dikatakan COVID. Ya, rendahkan diri, kita mohon ampun kepada Bapa Yahweh. Karena pemimpin-pemimpin kita dan sebagian besar bangsa Indonesia tidak mengerti firman sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci kita. Ya kita maklum aja. Dan kita sebagai orang yang mengerti, ya kita merendahkan diri. Umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri. Ya itulah kita ambil dalam dua tawari kita lihat kan. Kita merendahkan diri, mohon ampun karena bangsa ini tidak mengerti dan tidak tahu akan firman. Dan kita melihat, kita memohon kepada Tuhan, kalau tadi sempat disinggung dalam kesaksian. Ya. Kita mohon Bapa Yahweh ampuni dosa bangsa ini. Kemudian pulihkan, saya berdoa setiap hari untuk hal ini. Pulihkan kembali situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan bangsa ini. Pulihkan kembali, biar semua kegiatan kembali berjalan dengan normal. Dan saya percaya kalau kita sepakat, saya kan mengajak saudara supaya sepakat. Kalau saudara berdoa, ingat bangsa ini. Ya, karena kita bagian dari bangsa ini. Kita doakan bangsa ini supaya pulih. Dan saya melihat ya, setelah kita mulai doa-doa, kita peperangan terus. Ya Tuhan kan berbelas kasihan. Dia mulai tarik-tarik mundur lah. Tapi yang mungkin sama seperti siapa? Ketika Mose mengangkat tangan, pakai tongkatnya kan. Dan Harun sama siapa? Sama si Hur kalau saya nggak salah. Ketika bangsa Israel sedang berperang, ketika Mose mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Tapi karena si Mose capek lama-lama, dia turun, mulai kalah.
Nah, saudara harus ingat, ketika saudara dan saya juga mulai mengendor dalam berdoa, ya sama seperti itu. Ketika kita mulai mengendor, oh udah mulai normal ya, nggak perlu berdoa lagi, ya udah, mulai lagi timbul kan. Nah, karena itu saya katakan kepada saudara, jangan kendor dalam berdoa. Berdoa bagi bangsa ini khususnya. Ya, banyak yang memang harus kita doakan. Tapi saya menghimbau, ya mari kita berdoa bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini benar-benar dipulihkan. Sehingga mereka boleh melihat, loh ini kok bangsa ini, kan bangsa ini termasuk terkenal kan. Begitu cepat pemulihan. Ya, saya percaya ada doa-doa kita yang dikatakan oleh firman Tuhan ditampung dalam bokor emasnya Tuhan. Doa-doa orang-orang kudus ditampung. Ya, bukan kita mau sok kudus, tapi kita percaya kita sudah dikuduskan oleh darah Yeshua Masih. Karena itu kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Karena itu kita turut bersukacita, karena bangsa ini lambat laun mulai dipulihkan. Walaupun karena banyak juga firman Tuhan katakan, aku tidak sepenuhnya menarik mundur ataupun membebaskan. Ya kan, banyak orang kalau sudah bebas dia lupa diri kan. Akhirnya dia nggak mau lagi menyembah Tuhan. Ya, udah tenang-tenang aja. Tapi kita melihat di sini bagaimana luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kalau saudara perhatikan tadi dari awal pembukaan firman, awal pembukaan ibadah kita, Torah Tuhan itu sempurna. Ya, apa yang saya katakan bahwa seperti tadi yang disaksikan COVID, penyakit bala sampah. Ada tertulis di dalam Keluaran 23. Ini Torah ya. Kalau tadi yang dikutipkan kitab Mazmur. Ya, tapi ingat, Mazmur itu kutipnya dari Torah. Dari Ulangan 23 ayat 25, coba kita lihat. Ulangan 23 ayat 25 dan 26. Ya. Ini Torah ya. Tuhan itu setia kepada Torahnya. Apabila engkau Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Dan kamu, perhatikan, harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Maka dia apa? Pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari-hari. Ini Torah. Kalau tadi yang disaksikan itu dari Mazmur. Ya, Mazmur itu pengembangan daripada Torah. Nah, Torah berjanji, Tuhan berjanji, kalau engkau beribadah kepadaku, kata Bapa Yahweh, maka dia akan menjauhkan sakit penyakit. Bagaimana itu bukan urusan kita. Urusan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu beribadah. Ketika beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai apa yang tertulis, maka seperti yang saya katakan, Tuhan setia kepada firman-Nya. Dia setia. Bagaimana caranya? Itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Bisa ditangkap ya. Jadi kita harus semakin hari semakin dicelikkan mata kita supaya melihat lebih jelas lagi semua apa yang tertulis. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengenal Dia secara seutuhnya, sepenuhnya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita sudah pernah belajar tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan menyatakan ada berapa? 5 jawatan ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal ke-4. Pasal ke-4 ayat ke-11 mulai. Ya, Efesus pasal 4 ayat 11 mulai. Inilah yang namanya 5 jawatan.
Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan, pertama rasul, kedua nabi, ketiga penginjil, keempat gembala, kelima pengajar. Ini 5 jawatan. Terus untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya, sehingga apa? Kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Jadi dengan 5 jawatan yang diberikan Tuhan kepada gereja, ya, ingat jawatan-jawatan ini itu untuk gereja, ya, bukan untuk sinagog. Sinagog biasanya diberikan ya nabi, hakim-hakim, rabi-rabi, ya, pada umumnya 3 jabatan itu. Tetapi bagi gereja, saudara dan saya, yang pertama tadi untuk orang Yahudi dan untuk orang non-Yahudi diberikan 5 jawatan. Untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang kudus supaya mengenal Tuhan dengan benar. Apalagi zaman sekarang kan, begitu banyak mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi yang harus jadi tanda tanya, Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya siapa? Dan itulah yang terjadi zaman sekarang. Umatnya sendiri tidak mengenal Tuhannya. Ya kan, lucu jadinya. Terus kepada siapa kau beribadah? Ya, kalau saudara perhatikan kesaksian tadi kan, orang yang boleh dikatakan ya orang terpelajar, dia kalau kesaksian tadi kan bahasa Inggrisnya cukup fasih. Ya paling sedikit dia tahulah bahasa Inggris, mengerti. Atau saya kategorikan orang terpelajar. Tetapi kalau nama Tuhannya aja nggak ngerti, bagaimana ini? Bahkan mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, nama Tuhannya aja nggak ngerti. Kalau salah satu jawatan ini, mereka tidak mengerti nama Tuhannya, bagaimana dia menjadi berkat bagi jemaat? Bagaimana jemaat bisa mengenal dengan penuh akan juru selamat? Enggak bisa, ya. Tetapi kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Hari lepas hari, saudara dan saya digembleng oleh Tuhan, baik ketika kita berjemaat maupun dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Semakin banyak permasalahan yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, sebagai orang percaya semakin banyak kita berdoa, kan? Betul nggak? Kalau nggak ada masalah ya nggak ada doa. Semuanya dianggap udah beres, buat apa berdoa? Ya, hal-hal seperti itulah yang Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, permasalahan dan pencobaan. Sehingga karena masalah, ya kita semakin banyak berdoa, semakin merendahkan diri, semakin memohon belas kasihan Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan. Tidak ada satu orang guru atau satu orang atau siapapun juga yang menamakan diri Tuhan, 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 yang pernah mengajarkan, ya, mengucap syukurlah dalam segala situasi kondisi. Tidak ada orang yang berani mengajar gitu, tidak ada. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah katakan mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa. Apapun situasi kondisi yang harus kita hadapi, jangan lari dari masalah. Kadang-kadang kan kita sebagai, ya, seolah-olah sebagai manusia wajar, ya, ada masalah ya kita hindari masalah. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan bilang hadapi masalah.
hadapi masalah. Tetapi kita harus ingat, bukan kita yang berperang melawan masalah. Walaupun kita tidak melihat bahwa Tuhan ada di depan kita, ada malaikat Tuhan di depan kita. Tetapi saya percaya apabila kita mengucap syukur sesuai perintahnya, sebagaimana tertulis, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, ketika pencobaan itu terjadi, sesungguhnya Tuhan sudah memberi jalan keluar. Nah, itu kan dalam pandangan manusia itu aneh, ya, aneh kok begitu. Tetapi saya melihat inilah cara Tuhan untuk menguji anak-anaknya percaya apa enggak. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Ya. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Pencobaan Tuhan izinkan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan sudah kasih jalan. Hanya seringkali kita tidak melihat jalan. Kenapa? Karena kita tidak mengucap syukur. Tetapi ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Walaupun kita dicobai, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, ingat Tuhan setia kepada firman-Nya. Setan memang berusaha mencobai, tapi Tuhan ingatkan, sama seperti Tuhan ingatkan ketika diizinkannya setan mencobai si Ayub. Boleh kau cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Bisa ditangkap. Demikian juga saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi, ingat, Tuhan pasti berbicara. Jangan sampai lewat batas. Ada garis merah yang tidak boleh kau lalui. Dan ketika kita menghadapi semua itu dan kita melakukan apa yang Dia nyatakan, kita memuji Dia. Ya. Orang dalam masalah kok malah memuji Tuhan. Bagi orang dunia itu aneh. Kok lucu, kau nyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan, tapi kau dalam masalah. Orang dunia tidak mengerti. Tetapi saudara dan saya yang sudah oleh kasih kemurahan Tuhan mengenal Dia dengan penuh, bahwa Dia setia kepada firman-Nya, maka ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan, Dia akan mencelikkan mata kita. Ada jalan. Ada jalan. Tapi sayangnya banyak orang yang mengaku diri orang percaya. Karena tidak mau melakukan firman, maka jalan itu dia nggak lihat. Dia nggak lihat. Seharusnya permasalahan langsung selesai. Tetapi karena engkau tidak setia kepada firman, ya akhirnya lebih lama. Harusnya mungkin 1 hari selesai. Tetapi karena tidak terlalu percaya firman, ya mungkin harusnya sehari bisa sebulan. Contoh, seperti bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, kita melihat seharusnya secara logika yang wajar, kalau Tuhan jalan langsung, mungkin gak sampai setahun udah nyampe. Tetapi kita melihat Tuhan berfirman, jangan-jangan bangsa ini nanti murtad. Karena itu Dia izinkan tantangan permasalahan terjadi. Dan ternyata benar, mereka bukan mengucap syukur. Baru dibebaskan, udah di depan ada laut, di belakang ada musuh, mulai mengumpat-ngumpat Tuhan. Ya, akhirnya yang seharusnya mungkin cuma beberapa bulan sudah nyampe tanah Kanaan, Tuhan izinkan 40 tahun muter-muter di situ aja. Nah, kalau kita yang secara logika yang sudah melihat peta sekarang ini, loh kok
Begitu. Dan itulah yang juga, jangan hanya melihat bangsa Israel, itu pun terjadi dalam hidup kita. Seharusnya permasalahan dalam pergumulan kita ya cepat selesai. Tetapi karena kita terus-menerus bermain-main dengan firman, tidak mau straight, Tuhan terima kasih. Ya terima kasih kan. Tuhan terima kasih Engkau izinkan ini terjadi. Tetapi aku percaya ada tertulis, Engkau setia kepada firman. Banyak orang yang kalau saya katakan ya mungkin ya kalau jemaat ya mungkin ya oke lah. Tapi kalau saya katakan Tuhan setia kepada firman-Nya, mana ayatnya? Kan begitu, banyak orang yang mengatakan seperti itu kan. Karena kalau kau baca firman begitu aja, memang seolah-olah tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita refreshing lagi. Dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 13 ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Dikatakan oleh firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah ini kalau orang tidak perhatikan benar-benar ayat ini, ya mereka anggap ya wajar biasa-biasa aja. Tetapi supaya jelas, saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar, salah satu atau dua jawatan yang Tuhan berikan bagi saya memberikan penjelasan kepada jemaat. Kita tambahkan aja sedikit kata-kata supaya jelas, ya. Saya ajarkan ditambahkan, bukan kita nambah firman, tetapi hanya untuk memperjelas. Kalau kita menyangkal dirinya, siapa dirinya? Ya Yesua. Siapa Yesua? Firman. Betul nggak? Nah sekarang firman itu kita masukkan. Jika kita tidak setia kepada firman-Nya, Dia tetap setia kepada firman-Nya. Kenapa? Karena firman itu, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena dirinya firman. Bisa ditangkap saudara? Jadi kalau orang lain tanya, ya dalam kitab, mana ada ayatnya mengatakan bahwa Tuhan setia kepada firman? Ini ayatnya. Karena itu saya perlu jelaskan, kalau ada orang nanya kasih tahu. Bukan kita menambah ya, tetapi untuk memperjelas. Karena tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dirinya? Ya Yesua. Siapa Yesua? Ya firman. Firman itu yang kita sisipkan. Jika kita tidak setia kepada firman-Nya, Dia tetap setia pada firman-Nya. Kenapa? Karena firman itu pribadinya sendiri. Bisa ditangkap? Ya. Saudara harus berani menjelaskan supaya orang bisa semakin mengerti. Saudara juga termasuk dalam salah satu jawatan dari 5 jawatan. Ya. Mungkin bukan gembala. Ya. Tapi bisa pengajar atau penginjil, ya, atau bisa aja salah satu jawab, bisa aja karunia nabi. Karunia nabi sama nabi beda ya. Karunia kenabian, seorang nabi, ya itu pasti ada karunia. Tapi jemaat biasa bisa aja Tuhan berikan salah satu karunia kenabian, walaupun dia bukan seorang nabi. Bisa ditangkap maksudnya? Karena karunia itu ya tergantung Tuhan, Dia mau kasih, Dia kasih. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita kembali ke dalam Filipi pasal 4 tadi, ayat kelima, agak berbeda dengan terjemahan yang saya punya ini. Kita lihat ya. Saudara lihat ayat kelima ini ya. Saya baca yang terjemahan saya. Biarlah kebajikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Beda ya. Beda. Ya beda. Tetapi mungkin dalam arti globalnya sama. Tetapi yang kita melihat di sini, kita pernah belajar ya, kebajikan. Karena kebajikan ini seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu yang lalu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Ini surat dari Petrus ya. Surat dari Petrus. Kalau nanti kita baca, ini karena saya pernah beritakan jadi saya nggak ulangi. Cuma supaya kita lihat di sini 2 Petrus ya.
2 Petrus pasal 1 ayat ke 5. 2 Petrus 1 ayat ke 5. Dan ini pun sama dengan menerapkan seluruh ketekunan, tambahkanlah sepenuhnya kebajikan kepada imanmu. Ya. Kalau saudara baca, karena ini pernah saya beritakan ya. Nanti kalau saudara ulangi baca, ya. Kita jangan hanya level percaya aja. Karena kalau hanya level percaya aja, itu sama dengan level percayanya setan. Setan percaya, kata kitab Yakobus, kepada Bapa Yahweh, tapi setan gemetar. Kita orang percaya ya kadang-kadang nggak gemetar, ya. Nanti gemetarnya pas lagi ada gempa bumi baru gemetar. Tapi kalau ibadah-ibadah nggak gemetar. Di sini kita melihat, ya. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau saudara baca itu nanti ada tingkatan iman, kebajikan, terus dalam kitab 2 Petrus ini. Nanti saudara baca lagi di rumah. Itulah tingkatan iman. Tuhan mau saudara dan saya, tambahkanlah kepada iman kebajikan. Walaupun banyak orang, walaupun namanya sama-sama orang Indonesia, apa sih kebajikan? Banyak juga yang nggak mengerti. Banyak orang yang tidak mengerti apa sih kebajikan. Saya mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan sudah buka kepada kita semua. Kebajikan hampir mirip dengan kebaikan. Tetapi kalau kebaikan itu hanya kepada orang-orang tertentu. Engkau baik terhadap istrimu, engkau baik terhadap suamimu, engkau baik terhadap keluargamu, baik. Ya. Tetapi sama tetanggamu belum tentu kau baik. Betul nggak? Belum tentu sama tetangga sebelah baik. Tetangga belakang belum tentu baik. Terutama yang beberapa rumah belum tentu baik. Itulah kebaikan. Tetapi kebajikan adalah, karena itu dikatakan suratan Petrus, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Artinya kebajikan itu adalah kebaikan untuk semua orang tanpa memandang siapa orang itu. Bisa ditangkap? Entahkah dia orang yang membenci engkau, entahkah dia orang yang mungkin pernah menyakiti engkau, tidak peduli. Perintah Tuhan, tambahkan kepada imanmu kebaikan untuk semua orang tanpa memandang siapa orang itu. Nah, kalau kita melihat ya, kadang-kadang saya membayangkan semua rasul-rasul ini pada zaman itu 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang namanya kitab Torah itu hanya ada di sinagoga. Bisa ditangkap? Karena Yesua kan untuk dia baca firman, dia harus ke sinagoga dia baca. Bisa ditangkap? Tetapi dia keluar dari sinagoga, dia nggak bawa apa-apa. Lain dengan kita sekarang, bawa kemanapun, ya. HP pun selain buat telepon, buat chatting, bisa ada kita bisa cari ayat-ayat kitab suci. Ya. Pernahkah terbayang sama kita antara Paulus dengan Petrus? Petrus itu berdasarkan firman Tuhan, saya percaya paling sedikit dia 3,5 tahun bergaul dengan Tuhan Yeshua Masih. Dia diajar oleh Yeshua Masih selama 3,5 tahun. Tapi Paulus gak pernah. Paulus kan hanya ketemu ketika Paulus mendapat surat perintah pergi ke Damsyik untuk membinasakan atau menganiaya orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Pernahkah terbayang kepada kita semua, bagaimana mungkin Paulus yang tidak pernah mendapat pengajaran secara langsung oleh Yeshua, kok bisa punya pendapat atau tulisan yang sama dengan Petrus yang diajar sekian tahun? Kalau bukan karena Ruach HaKodes, tidak mungkin. Kalau bukan karena Ruach HaKodes, tidak mungkin.
Dan saya pun harus mengklarifikasi, ya. Karena banyak orang juga menyatakan, ya kewajiban saya untuk mengklarifikasi ya, supaya saudara mengerti dan bisa menjawab kalau ada orang-orang yang bertanya, oh si Paulus itu kan juga tidak sejalan dengan Torah, itu harus hati-hati. Ya, karena kalau saudara baca, Petrus sendiri mengakuinya, ketika engkau baca surat-surat si Paulus, hati-hati jangan sampai tersesat. Itu kan diakui. Ya mungkin karena level pendidikannya kan beda. Paulus ini kan dia mengaku dia orang Farisi, ahli Taurat. Loh, si Petrus itu siapa? Nelayan. Jadi cara pandang, cara pikir, cara bertutur katanya juga bisa beda. Sehingga karena itu dia sendiri mengakui, kita juga harus berhati-hati dengan tulis-tulisan daripada si Paulus. Jangan sampai kita salah mengartikannya, akhirnya tersesat. Ya. Karena banyak orang di luar sana, oh Paulus juga tidak sejalan dengan Torah, ini harus hati-hati. Bagaimana pandangan Paulus terhadap Torah? Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat ke-31. Roma pasal 3 ayat 31. Dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya apa? Kami meneguhkan Torah. Karena itu saya katakan cara berbicaranya si Paulus dan cara menulisannya, kalau orang tidak punya pikiran yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, bisa tersesat. Karena banyak orang yang Paulus juga tidak tidak sejalan dengan Torah. Ini pernyataan dia sendiri. Ya, dan Petrus pun mengakui di dalam 2 Petrus pasal 3. Kita lihat ayat ayat ke-15 dan 16. Ya. Ini pengakuan Petrus ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan, sebagaimana pula Paulus saudara kita yang terkasih telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Perhatikan ayat 16. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, yang diantaranya ada beberapa hal yang sulit dipahami, seperti juga kitab-kitab yang lainnya. Mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutarbalikannya ke arah kebinasaan mereka sendiri. Ini pengakuan Petrus ya. Jadi kalau orang yang kurang terpelajar, tidak benar-benar mempelajari surat daripada si Paulus, ya itu ada orang yang berpendapat, oh Paulus itu nggak sesuai dengan Torah, menentang Torah. Loh ini tanggapan sejawat mereka ya. Sama-sama rasul. Petrus mengatakan ada hal-hal yang sulit dipahami ya, sehingga ya kita dengan semua nasihat-nasihat itu kita pun harus sangat berhati-hati, jangan sampai kita tersesat ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan mengingatkan kembali sebagaimana kesaksian-kesaksian tadi. Tuhan sudah dekat. Hanya memang kita tidak tahu seberapa dekatnya Tuhan. Tetapi saya pernah memberitakannya, kalau saya nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu. Sebagaimana tertulis, ya, bahwa si pembinasa keji itu harus muncul dulu. Bisa ditangkap? Ya kan kita pernah baca dalam Tesalonika kan. Juga dalam kitab Matius kita sudah baca. Ya. Tetapi ingat, seperti tadi yang juga dikatakan, bisa dalam 1 detik kita diraibkan. Artinya, begitu kita melihat melalui media sosial atau mendengar
bahwa si pembinasa keji itu sudah menggenapkan apa yang tertulis, bisa aja waktu itu kita diraibkan. Bisa ditangkap maksud saya. Yang penting Tuhan sudah menggenapkan apa yang dia katakan. Tetapi bisa juga, ya, kita kan menafsir boleh. Ya. Karena dalam tahap-tahap akhirnya kita difilter lagi, semakin lebih murni lagi. Tuhan izinkan kita masuk di dalam pemerintahan si anti-Hamasiah. Supaya benar-benar kita totally menyerah kepada dia. Bisa aja begitu. Walaupun ya kita mengharapkan ya jangan Tuhan, kalau bisa kita begitu dengar, begitu lihatlah langsung diraibkan. Tapi kan itu terserah Tuhan. Yang penting cepat atau terlambat tetap berjalan dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan menyatakan, janganlah khawatir terhadap apapun juga. Khawatir atau cemas itu beda dengan takut ya. Khawatir sama cemas itu sama. Saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi kan kita bisa nafsir-nafsir. Kekhawatiran adalah sesuatu hal yang belum terjadi. Bisa ditangkap maksudnya. Tetapi kalau takut, tiba-tiba di sini ada singa, oh kita ketakutan. Nah itu takut. Bisa ditangkap. Ketakutan itu sesuatu yang sudah nyata. Tetapi kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Hanya kita mikir, aduh anakku udah, kadang-kadang kan anak saya kan pulang malam loh, kok malam-malam, ya walaupun dia udah kawin tapi kan tetap mikir anak. Ini kok belum pulang, makanya saya tanya kamu pulang kenapa, kok lat gini-gini. Ya karena kan dia kontaknya sama mamanya. Saya tanya sama mamanya, kok dia ini, oh dia gini-gini, dia ada meeting, oh ya udah. Itu khawatir. Khawatir. Nah kita, Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu, kata Yeshua, kepada Tuhan. Ya. Suatu contoh yang sangat luar biasa Tuhan berikan. Burung di udara. Dia nggak punya lumbung padi. Dia nggak pernah punya tempat menyimpan makanan. Tetapi tidak pernah ada yang kelaparan. Tuhan berikan makanan. Ya. Salomo, kata firman Tuhan, tidak mendanai dirinya berpakaian melebihi seperti bunga-bunga di bakung. Mereka itu, ya, jangan sampai kita itu semuanya contoh supaya Tuhan kasih tahu, jangan kita khawatir. Tetapi ada tertulis, nanti saudara baca dalam kitab Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan Elohim. Ya banyak orang yang cari kerajaan Elohim, artinya datang ibadah. Tetapi jangan sampai di situ, karena ada tertulis dan kebenarannya. Nah, ini yang seringkali lupa. Kita lihat dalam Matius pasal ke-6. Ayat ke-33. Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Banyak orang cuma sampai di situ. Sedangkan ayat selanjutnya, dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan saja beribadah kepada Bapa Yahweh, tapi kita nanya. Saya sering kali bertanya. Ya, saya sebagai gembala terus terang saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ibadah yang kita lakukan ini sudah benar apa belum? Saudara harus tanya ya. Tanya kepada Bapa Yahweh. Karena harus kita akui bahwa ibadah yang sekarang kita lakukan itu kita nyontoh dari sebelum-sebelumnya. Betul nggak? Sebelum-sebelumnya begini. Tapi kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Karena kita mau tanya terus. Ya. Ayo nyembah, kita nyembah, kita berlutut, kita nyembah. Bukan nyembah asal sembarang nyembah. Ya berlutut, benar-benarnya berlutut. Pernah ada
kesaksian. Dulu waktu kami masih ikut gembala yang lama ya, tapi sekarang udah almarhum. Ya. Dia bikin KKR di Jogja. Ya kita ikutlah melayani. Ya. Wah, lagi pelayanan altar call segala macam. Ya. Rubah ke belakang. Terus kemudian dikasih firman. Kalau firman Tuhan bilang, harusnya tersungkur ke depan, bukan ke belakang. Bisa ditangkap? Besoknya orang yang sama, karena sudah dengar kan, dia nggak rebah ke belakang. Dia rebah. Artinya ini dibuat-buat. Harus hati-hati ya. Saudara, saya harus memberitahukan yang benar. Karena banyak orang sekarang sedang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Tumpang-tang, rebah. Pertanyaan, itu dari Tuhan apa bukan? Karena kalau saudara lihat, orang-orang yang namanya pakai kuasa kegelapan, sama caranya. Sama, buk rebah. Nah kita harus tanya, itu benar dari Tuhan apa enggak? Ya kadang-kadang nari kayak nari yang enggak keruan. Harus tanya ini dari Tuhan bukan? Supaya jangan kita tersesat. Jangan ikut-ikutan. Tanya Tuhan ini dari Tuhan apa bukan? Ya. Karena itu kita belajar. Tuhan ingatkan kepada saudara sebagaimana ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, yang kudus. Nah seringkali kan hal-hal itu jarang terjadi. Atau terjadi ketika kita ibadah kita mikir yang benar. Tapi kalau kita lagi ngelamun ya udah pikirannya macam-macam. Hal itu adalah seringkali Tuhan izinkan terjadi. Karena itu ada tertulis, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, self control harus kita bisa, tapi memang itu proses. Ya. Kadang-kadang kita ada tersinggung-singgung kan marah, langsung emosi. Tapi kan Tuhan bilang, jangan berkelahi, jangan ribut, jangan bertengkar. Itu cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya sampai kepada kesempurnaan. Dan ingat, kadang-kadang sesuatu itu terjadi karena Tuhan tahu kelemahan kita. Oh ini orang lemahnya di sini. Dia kirim, dia izinkan setan. Karena dia mau menyelamatkan kita, Bapak Yahweh mau menyelamatkan kita, dan dia lihat ini orang lemahnya di sini. Saya singgung sedikit, dia masih emosi nggak? Ternyata masih emosi, ya berarti masih harus diproses. Artinya ya proses jalannya masih lebih lama. Tapi jangan membuat dirimu semakin melamakan diri, karena waktu Tuhan sudah dekat. Ya. Artinya ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita harus melihat ini kelemahanku yang sedang Tuhan kehendaki untuk disingkirkan. Bisa ditangkap itu, ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah kan, ingat yang saya katakan. Berarti di situ kelemahan kita di situ. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kelemahan ini hilang. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan penuh. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin disempurnakan. Dan saya percaya itu sedang Tuhan kerjakan. Tuhan mau kita tetap bersabar, tetap bersukacita, tetap berdoa. Ya, walaupun kadang-kadang kan berdoa juga kalau lihat masih kepagian tidur dulu sebentar. Kadang-kadang kita begitu kedagingan. Kalau dibangunkan Tuhan jam 1 pagi kan, masih entar lagi dah. Tidur lagi kebablasan jam 5 baru bangun, udah telat. Tapi itulah rencana Tuhan, hari lepas hari semua yang tidak benar dengan cara Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan, dikutip dari firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Firman Tuhan itu bagaikan palu godam yang menghancurkan hati-hati yang keras. Tapi dia juga bagaikan api yang menghanguskan. Supaya karakter-karakter kita yang tidak benar dimusnahkan oleh Tuhan.
Karena itu mari kita belajar memberi diri kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ingat, itu mungkin kelemahanku. Makanya Tuhan sedang memproses untuk mengeluarkan kelemahanku dari dalam jiwaku. Ya, itu jiwa ya. Karena jiwa ini yang rusak. Karena itu seringkali saya katakan, Tuhan ketika kita menerima firman, Tuhan sedang memulihkan jiwa. Karena jiwa inilah yang seringkali karena indera kita, jiwa ini yang dipengaruhi. Karena jiwa terpengaruh, gak usah. Ya kadang-kadang, ya banyak orang ya kadang-kadang kalau ya kita sambung sedikit tentang, kalau saudara seringkali lihat anak-anak kan, keluarga-keluarga baru, punya anak-anak kan, anak-anak bayi. Seringkali berpendapat seperti ini. Kalau saya bawa ke gereja nanti ribut. Nanti aja kalau dia udah besar. Itu salah ya. Bagi saya itu salah. Anak-anak saya khususnya setelah saya bertobat lah, termasuk yang dua perempuan belakangan, si Febe sama si Ruth ini. Waktu mereka masih bayi, ya mungkin masih ada yang lihat, mungkin kayak mau Moses. Kita, saudara tahu keranjang-keranjang itu yang gede-gede itu untuk bayi, itu kita bawa itu. Kasih tempat tidur, dia tidur di situ. Memang tubuhnya masih kecil, masih bayi. Tetapi roh yang ada di dalam mereka, itu roh dari Bapa Yahweh. Saya mengajarkan kepada saudara, kalau kau punya bayi, bawa bayi itu. Loh tertulis, Yesus itu umur 8 hari. Dibawa, kan dia lahir di Bethlehem. Dibawa dari Bethlehem, nggak naik mobil. Jalan kaki ke Yerusalem. Bawa. Loh kita kadang-kadang udah punya mobil, mungkin ya paling sedikit bisa naik taksi. Nanti ganggu ibadah. Loh itu bisikan setan. Ya, anak-anak justru harus dibawa. Supaya sejak kecil dia mengenal Tuhan. Karena saudara harus lihat, kalau anak-anak itu kau tidak bawa, nanti lama-lama kau lihat. Kalau dia masuk, udah agak besar dia masuk, dia bingung. Karena tidak dibiasakan. Dan karena roh yang ada di dalam dia, itu sudah campur aduk. Tapi apabila kita menanamkan sejak masa dia kecil, firman Tuhan, walaupun dia, kita lihat kan dia mungkin gak ngerti, tapi roh yang di dalam dia ngerti. Karena itu kita melihat, kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya ya anak atau apa. Kalau mereka punya bayi-bayi, bawa ke gereja. Masih terlalu kecil. Yesua itu umur 8 hari, anak 8 hari disunat. Itu Torah ya. Torah dalam arti kata memang Torah yang belum tertulis. Karena itu perintah Tuhan kepada Bapak Abraham. Jadi Torah itu macam-macam. Torah yang belum tertulis itu zaman Abraham, ya. Torah yang tertulis itu zaman Musa, ya. Torah kehidupan ya zaman Yesua. Karena itu saya berani katakan Yesua itu Torah. Torah kehidupan, ya. Karena itu kita semakin lebih mengenal, semakin lebih dalam. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, yaitu Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, maka kita akan sayang kepada Dia. Kalau enggak ibadah rasanya, aduh ada sesuatu yang hilang. Kalau enggak berdoa rasanya ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak baca firman ada sesuatu yang hilang. Tetapi kalau udah mulai keseringan tidak melakukan, akhirnya ya lupa semua. Nggak berdoa ya nggak apa-apalah, nggak baca firman ya nggak apa-apalah, nggak ibadah ya nggak apa-apalah. Akhirnya semua itu tidak ada dianggapnya lagi. Akibatnya apa? Nanti ketika bumi digoyang, ya baru ingat Tuhan. Saya mengajarkan kepada saudara, Tuhan sudah sangat dekat. Saudara harus sangat berhati-hati. Karena sesuai firman Tuhan, banyak nabi palsu
banyak guru palsu, banyak pelayan-pelayan Tuhan palsu. Kemarin saya sempat sedikit saya tambah ya. Saya katakan ini salah satu pengajaran yang harus saudara hati-hati. Saya tidak perlu sebut nama pelayannya, saya tidak perlu sebut nama gerejanya, tetapi itu ada di YouTube. Ya, dikatakan ini pendeta palsu sama orang yang bikin ini. Apa yang palsu, Pak? Di gerejanya, karena dia mungkin ketua sinode, seluruh jemaat setiap bulan Januari harus memberikan persembahan sulung. Dikutip dari Amsal. Ya memang ada Amsal pasal 3. Jadi semua ya gajimu, ya bonusmu, ya semua pemasukanmu harus kau kirim sebagai buah sulung. Hati-hati. Bukan, perpuluhan itu beda. Buah sulung itu akhirnya hasil pertama. Umpamanya kau baru kerja nih. Kau baru kerja, itu hasil pertama harus kau bawa kepada Tuhan. Bisa ditangkap? Itu buah sulung. Tetapi pendapat si pendeta ini yang dikritik sama orang ini yang memasukkan ke dalam YouTube. Itu palsu, itu tidak benar. Nah, saya setuju memang itu tidak benar. Ya. Buah sulung itu hanya sekali. Contoh, Yesua adalah yang sulung pertama naik ke surga. Apa dia berulang-ulang? Enggak. Ya, enggak. Bapa Yahweh juga berfirman, anak sulungmu adalah milikku. Sekali aja diserahkan. Tetapi inilah yang pernah saya katakan kepada saudara dalam zaman gereja Laodikia, gereja ke-7. Roh Bileam, roh mata duitan. Jemaat diajarkan, oh ya benar ya. Akhirnya jangan heran ya, saya sih mau kaya raya sih nggak jadi masalah, asal caranya benar. Nah, tadi Pak Simon bilang itu bukan perpuluhan itu beda. Ya, perpuluhan itu 1/10 dari hasil bersih ya, hasil kotor bukan hasil bersih. Kenapa saya bilang hasil kotor? Karena saya pernah saksikan. Begitu kami sudah tinggal di sini, saya akan tanya Tuhan. Waktu baru-baru bertobat lah tahun 86, 87. Tuhan, saya beri persembahan ini dari yang kotor apa dari yang bersih? Nah, saya kan dapat rumah ini dari perusahaan. Jadi saya enggak bayar apa-apa, cuma dipotong gaji aja. Ya, waktu itu kalau saya nggak salah dari gaji bersih, dari gaji pokok itu dipotong 15%. 15% dipotong. Artinya umpamanya saya dapat 100.000, ya dipotong ya 15, ya 100.000 berarti dipotong 15.000. Yang saya bawa pulang 85.000. Nah, saya tanya sama Tuhan, saya harus beri perpuluhan dari 85.000 atau 100.000. Nah, itu pergumulan. Nah, saya kan minta tanda. Kan banyak buku-buku. Perpuluhan harus begini, harus begini. Oh, saya enggak, saya minta tanda. Tuhan, ini zaman panas. Waktu itu panas sekitar 6 bulan. Enggak hujan-hujan. Ya, kita sudah tinggal di sini tahun 85 kita udah di sini. Tuhan, kalau Engkau mau saya beri dari yang 100.000, maka dalam minggu ini apa dalam 3 hari saya lupa. Pokoknya kalau saya nggak salah dalam minggu ini harus ada hujan. Karena waktu itu musim kering. Kita berdoa, saya sepakat sama istri. Tetapi kalau tidak, kalau Engkau mau saya dari 85.000, ya kering aja terus. Bisa ditangkap, karena itu musim kering kan. Nah, kalau saya berpikiran licik, karena saya tahu ini musim kering, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau saya kasih yang katakanlah dari 85.000, ya, dari yang 100.000 kan, ini dari 100.000 kan. Kalau Tuhan tidak mau saya beri dari 100.000, maka jangan hujan. Ya memang bukan musim hujan. Bisa ditangkap.
Tapi kita berbalik. Kita balik, kita bilang kalau hujan berarti Tuhan mau saya kasih dari yang saya dapat sebelum dipajak. Bisa ditangkap? Nah pulanglah kita, waktu itu kan tahun 80-an itu. Ada ribuan persekutuan kan di Jakarta. Oh tiap hari keluar. Setelah kita berdoa sepakat seperti itu, malam-malam kan biasanya pulang jam 10, jam 11 malam pulang. Begitu saya buka pagar, dulu pagarnya di sini ya. Makanya rumah saya sebenarnya jalan Arkoraya. Cuma Arkoraya ini kan waktu apalagi zaman kampanye dulu kan, waduh. Kalau kita bikin jalan di situ bisa masuk orang-orang. Makanya saya pindah jalannya ke jalan masuknya. Tetapi alamatnya tetap jalan Arkoraya. Begitu saya buka pintu, nah ini kan Tuhan tes lagi. Begitu saya buka pintu, mau buka, keluar dari mobil mau buka pintu kan, gerimis gitu. Kan gelap, saya nggak tahu apakah 10 meter dari situ masih hujan apa nggak tahu saya. Tapi di tempat waktu saya keluar itu gerimis. Saya buka pintu, saya masuk mobil lagi, memasukkan, saya bilang sama istri, gerimis itu hujan apa bukan? Nah, itu kan pergumulan. Nah kita sama gerimis itu hujan. Nah sejak itu kita mengambil keputusan. Karena itu saya berani beritakan. Kalau engkau beri, jangan beri dari yang kotor. Jangan beri dari yang bersih. Take home ya. Umpamanya 100.000, engkau pulang bawa 50.000. Engkau bayar perpuluhan dari 50.000, kau curang. Masalah pajak, masalah utang itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Kita terima dari perusahaan 100, ya bayar dan dari 100. Jangan nanti setelah utang, nanti tinggal 10.000, wah berarti aku harus bayar dari 10.000, nah itu bahaya. Ya, karena itu kita dibawa oleh Tuhan semakin lebih mengenal Dia, semakin benar. Ya keputusan ada di tangan saudara, di tangan kita semua masing-masing. Tapi ingat, Tuhan setia kepada janjinya, dan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai karena hal sepele, ya hal sepele, hal kecil, masih marah, ya kan marah jangan, masih membenci ya jangan. Hapus semua, dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kita pasti mampu melakukan. Sehingga saat sangkakala berbunyi, ya, wait, seperti tadi dinyatakan oleh song leader. 1 detik mungkin, wait. Pak Simon ketemu lagi di angkasa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.